orang miskin gitu. Nah, intinya kan ini supaya tidak lalai. Sama seperti waktu kita bahas Ramadan, celah-celah bagi orang yang ya. Jadi ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang kaya, tidak hanya ditujukan kepada orang kaya, karena kaya itu relatif. Kenapa saya bilang kaya relatif? Kalau kata kita di sini orang cuma punya motor, mau tidak doang itu miskin. Tapi kalau di Afrika sana, di Ethiopia, orang punya motor, kontrak itu kaya nggak? Kaya. Jadi intinya bukan pada jumlah harta, tapi kepada aktivitasnya. Aktivitasmu untuk mengumpulkan harta, itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada Pak orang, mohon maaf banget. Ya secara ekonomi ya di bawah gitu kan. Tapi pada gelap sampai gelap kerjanya apa? Nyari putihnya gitu. Tapi kalau kamu sembahyang, kenapa dia kerja dari pagi sampai malam? Tujuan apa? Untuk ngumpulin uang, untuk membuat baik untuk takas. Itu berkenaan. Itu pun berkenaan. Jadi coba ya. Jadi ayat ini hanya ditujukan pada orang kaya, kepada orang-orang miskin pun yang kerjanya lalai kepada Allah karena mencari dunia, ini pun akan kena hukuman, akan kena ayat ini. Baik Pak. Masalah keturunan. Masalah Keturunan ya. ini kan juga termasuk dalam membanggakan keturunan, termasuk dalam naluri manusia itu. Orang tua itu selalu membanggakan anak. Ketika ada orang tua yang membanggakan anak, apakah salah? Kadang-kadang anaknya itu yang pertama. Kedua, tentang hikmat dan siksa kubur. Dulu saya pernah dengar kalau misalnya orang yang meninggal itu ruhnya kembali kepada Allah. Ketika kembali ke kubur, ya ketika di kuburan, apakah ruhnya akan dikembalikan ke kuburan ke kuburnya? Karena kan yang ketika nanti orang yang mengantarnya kan pulang, itu kan nanti akan ditanya di situ, apakah ruhnya akan kembali ke situ, dikembalikan ke situ atau tidak? Karena kan saya juga pernah dengar kaitan ayat yang mereka menganggap mereka mati, tapi sebenarnya mereka itu hidup dalam di sisi itu kata orang begitu. Itu posisinya itu di sisi Allah. Apa hidupnya itu dikubur tadi, sehingga dia bisa nikmat kubur dan apa tadi siksa kubur tadi didapat di situ. Kemudian gimana tentang yang orang dikubur itu dalam ada beberapa orang dalam satu liang lahan itu, karena kan ya orang tuanya di situ, nanti dia di situ, anaknya di situ juga dengan posisi kuburan yang berdekatan itu gimana? Sama yang ada orang yang matinya nggak dikubur, ternyata orang yang di laut itu matinya nggak kelihatan sama sekali. Itu gimana dia mendapatkan apa? Kalau memang nikmat kubur tadi, apakah dia tetap dapat? Gitu. Apa yang orang yang ternyata matinya terbakar hangus di kremasi misalnya, bakar gitu. Apakah dia tetap dapat nikmat dan siksa kubur itu? Baik. Pertama masalah keturunan. Ada orang yang bagi keturunan entah ke atas entah ke bawah gitu dia. Mau leluhur kayak mau dia bukan bawah. Sebab bilang nasab itu tidak akan membawa kebaikan. Nasab tidak menjamin dia menjadi orang baik. Maka dibilang bahwa ilmu lah yang bikin nasab mulia. Bukan nasab yang bikin orang mulia, ilmu lah yang bikin nasabnya menjadi mulia. Paham nggak? Ilmu yang menjadikan nasab dia mulia, bukan nasab yang menjadikan dia mulia. Jadi mulianya seseorang itu bukan karena nasab dan karena ilmunya. Justru orang yang punya ilmu aja nasabnya naik, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi
banyak juga orang yang keturunan baik-baik, tapi justru malah hancur. Justru malah hancur. Kau banyak anak pejabat yang akhirnya justru hancur. Jadi nasab itu tidak menjamin. Bahkan Rasulullah bilang, saking tidak ada jaminan nasab itu dalam urusan di dunia saja. Kata Rasulullah bilang apa? Kalau syarakat Fatimah ya. Kalau lah Fatimah itu nyolong, masih potong langsung tangan. Walaupun itu anak presiden, walaupun itu anak Rasul. Itu artinya apa? Rasul mengajarkan kepada kita bahwa nasab itu tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Ya, kalau Anda mau mulia harus dengan ilmu, harus dengan amal soleh. Itu pertama. Kalau ada orang yang membanggakan harta, bangga-banggakan keturunan, saking dia bangga-banggain anaknya, bangga-banggain leluhurnya, sampai dia lupa lalai kepada Allah, sibuk sama promosi ini, cerita ke sini, ada kata sembahyang, itu pun sama, masuk dalam kategori lumbung. Itu pertama. Yang kedua, masalah ada kubur di pantat tadi. Tak jangan pulang dulu apa? Dijulangkan di malaikat. Lain semuanya. Kata jangan pulang dulu, kasih di lumbung juga. Kata kalau 7 langkah kan nanti malaikat datang. Supaya mereka datang, dia tombolin ini kumpulannya. Itu sebenarnya silaukan. Jadi silaukan. Artinya apa? Artinya tidak lama jenazah itu dikuburkan, tidak lama dikuburkan, itu mereka datang. Mereka menanyakan. Nah, ukurannya apa? 7 langkah. Tapi 7 langkah nggak jauh. 7 langkah nggak jauh. Artinya tidak lama dipendam langsung datang malaikat. Maksudnya begitu. Nah, masalah adab kubur dan sebagainya, ini bicara ruh dan sebagainya. Saya tak berani bicara tentang ruh, karena ruh itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Masalah ruh itu nanti balik ke keluarganya, apakah balik masuk ke situ lagi, apakah ada di sisi Allah? Allah yang tahu masalah ruh. Allah yang tahu masalah ruh. Cuma Rasulullah bilang bahwa nanti ada azab kubur. Ada azab kubur. Ustaz, Pak Kiai, itu yang diajak badannya apa ruhnya? Kan gitu permasalahannya. Kalau emang badan itu gimana jenazah yang dimakamkan paus? Itu gimana jenazah yang kagak bisa dimakamkan karena kebakar? Jadi apa? Jadi sate. Itu gimana? Nah, masalah yang namanya yang dihukum badannya atau tidak, ini beda pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya doang. Ya, dia mengatakan ruhnya doang. Ada yang mengatakan badannya. Permasalahannya adalah gini, kita bisa merasakan sakit itu ketika masih ada nyawa apa nggak ada nyawa? Masih ada nyawa. Hah? Ada nyawa. Berarti bisa merasakan sakit nyawa apa badan? Ya. Bapak kalau mati, nggak usah mati pingsan, ditonjok, berasa nggak? Enggak. Tapi bapak mimpi nih. Dikejar-kejar anjing, apa yang masuk satu kan? Logika begitu. Jadi ada yang bilang yang disisa itu adalah rohnya. Saking sakitnya luar biasa, itu nggak bisa berkata. Kita kalau lagi tidur, mimpi jelek, yang kita harapin apa? Bangun. Yang kita harapin bangun. Ketika kita bangun, alhamdulillah, maka cuma mimpi doang kan gitu kan. Tapi ketika mimpi itu terjadi, ketika kita ditusuk, berasa betul dalam mimpi. Bahkan perasaan dalam mimpi itu kebawa karena contoh bapak lagi mimpi main futsal, ya kan? Futsal lagi ya. Main futsal nih, gitu kan? Ini main futsal, pas lagi gocek gitu kan? Lalu apa? Mau kencing, gitu kan? Dalam mimpi nih, mau kencing. Baik kencing dalam mimpi, kenyataan nggak? Jadi pertanyaan, Ustaz itu ruh apa jasad? Ada dua pendapat, ada mengatakan ruh, ada mengatakan jasad. Kalau jasadnya kok gimana? Wallahu a'lam. Itu Allah punya urusan. Allah punya urusan. Karena banyak juga jenazah yang sudah dimakami itu nggak hancur, ada. Ya kayak para syuhada itu, para orang mati syahid itu kan nggak hancur. Ada beberapa jenazah yang Allah haramkan dimakan cacing. Pertama para syuhada, orang yang mati di medan perang di medan Allah. Yang kedua siapa? Orang para